Apa kabarnya kalian semua hari ini? Bu doakan kalian semua senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel. Kompetensi inti yang akan kita capai di materi ini adalah yang pertama, menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu persamaan linear satu variabel. Materi ini pernah kalian pelajari sebelumnya di sanawiyah ataupun SMP dahulu. Nah, persamaan linear satu variabel ini adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan 0. Nih contohnya, X tambah 3 sama dengan 0, X tambah 5 sama dengan 7, 3A tambah 4 sama dengan 1. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat dalam mempelajari persamaan linear ini. Ada yang disebut dengan variabel. Variabel adalah lambang atau simbol pada kalimat terbuka yang dapat diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Biasanya, variabel ini dituliskan dengan huruf kecil seperti X, Y, Z, A, B, C, dan huruf alfabet lainnya. Kemudian konstanta. Konstanta adalah bilangan tunggal atau tertentu. Misalnya positif 5, negatif 2, setengah, dan bilangan-bilangan yang lainnya. Lalu koefisien. Koefisien adalah bilangan di seberang variabel. Koefisien ini melambangkan banyaknya variabel yang diwakili. Misalnya, variabel yang dimisalkan adalah perwakilan dari 10 permen. Nah, permen dimisalkan dengan X, maka penulisan dalam bahasa matematikanya adalah 10X untuk mewakili 10 permen tadi. Nah, ini bentuknya. Jadi, di sini ada nih Bu Lingkari yang angka 3 yang pertama ini, inilah yang disebut koefisien, angka yang berada di sebelah variabel. Lalu, nih hurufnya nih, huruf X yang Ibu Lingkari warna kuning, ini adalah variabel. Nah, tanda positif negatif ini bisa berganti sesuai dengan soalnya. Nah, angka tunggal yang berada di belakang inilah yang disebut dengan konstanta. Bisa kan dipahami? Sudah bisa memahami mana koefisien, variabel, dan konstanta? Nah, bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel? Menyelesaikan persamaan linear satu variabel adalah membuat contohnya, tentukan nilai X yang memenuhi X tambah 5 sama dengan 7. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya. Penjelasannya, kita ingat lagi tadi. Contohnya adalah X tambah 3 sama dengan 7. Kita coba kerjakan ya. Kalian perhatikan baik-baik. Jadi ini, X tambah 3 sama dengan 7. Kita tuliskan kembali. X tambah 3 sama dengan 7. Nah, di sini kita harus membuat yang berada di sebelah nih harus tinggal X saja. Bagaimana caranya? Bagaimana menghilangkan 3 nih? 3 bisa habis apabila, di sini kan positif 3, bisa habis apabila dikurang dengan 3. Sama dengan salah. Jadi ini dikurang 3 lalu sama dengan, karena ruas kanan dikurang 3 maka ruas kirinya juga dikurang 3. Nah, 3 dikurang 3 kan 0, tinggallah X sama dengan 7 dikurang 3, 4. Maka nilai X yang memenuhi adalah 4. Atau ada juga cara lainnya. Cara lainnya bagaimana? Cara lainnya adalah di sini X tambah 3 sama dengan 7.
Maka pindahkan nih 3 ke sebelah sini. Kalau awalnya tandanya positif, maka ketika berpindah berubah tanda menjadi negatif. Maka nilainya X sama dengan 7 dikurang 3, 4. Sama kan? Nah, cara yang bisa kalian gunakan terserah. Mana yang cara yang kalian anggap mudah untuk kalian mengerjakan soalnya. Bisa dipahami ya? Nah, kita lanjutkan untuk materi contoh berikutnya. 3x kurang 2 sama dengan 10. Bagaimana cara kita menentukan nilai x-nya? Nah, ini kita tuliskan terlebih dahulu. 3x kurang 2 sama dengan 10. Maaf ya, tulisannya seperti ini, harap dipahami. Nah, jadi ini karena kita pakai yang pindah saja ya lebih mudah, kita pindahkan min 2 nih ke sebelah sini. Maka nih min 2 dipindahkan jadinya 3x. Kalian ingat tadi kalau dari min berpindah maka menjadi positif. Jadi 10 ditambah 2. Maka 3x sama dengan 10 tambah 2 berapa? 12. Pintar. Nah, sekarang ini kan perkalian. Kalau perkalian berpindahnya menjadi pembagian atau ini sama-sama kita bagi. Ini dibagi 3, kalau sebelahnya kalau di dekat X nih angkanya 3, maka dibagi 3. Kalau angkanya 4, maka dibagi 4. Kalau angkanya 2, maka juga dibagi 2. Nah, 3x bagi 3 habis, tinggal variabel x sama dengan 12 dibagi 3, 4. Oke, udah selesai. Berarti nilai x-nya adalah 4. Bisa kan dipahami? Nah, ini contohnya. Contoh yang kedua tadi, 2x kurang 5 sama dengan 13. Nilai x yang mungkin adalah, nilai x dari persamaan tersebut adalah, jadi ini kita menggunakan yang bagaimana menghilangkan min 5. Maka min 5 ini dihilangkan dengan cara menambahkan angka 5. Seperti contoh sebelumnya tadi, sebelah kiri ditambah 5, sebelah kanannya juga ditambah 5. Jadi 2x min 5 tambah 5 kan habis, tinggal 2x, 13 tambah 5 sama dengan 18. Lalu ini sama-sama dibagi 2, karena di sini 2x. 2x bagi 2, 18-nya juga dibagi 2. 2x bagi 2 habis, tinggal x-nya, 18 bagi 2 adalah 9. Oke, paham ya? Nah, ini contoh yang ketiga, persamaannya berupa pecahan. 4x kurang 1 per 2 kurang x sama dengan 3. Nah, solusi dari penyelesaian persamaan yang berbentuk pecahan seperti ini adalah kita kalikan dengan penyebutnya. Tahu penyebut kan? Penyebut itu pecahan yang berada di bawah. Jadi 2 kurang x adalah penyebutnya. Masing-masing dikalikan dengan penyebutnya. 4x kurang 1 per 2 kurang x dikali 2 kurang x. Penyebutnya tadi sama dengannya, ruas sebelahnya juga dikalikan dengan 2 kurang x. Jadi ini dikalikan tinggal 4x kurang 1. Lalu ini dikalikan masing-masingnya 3 kali 2 dan 3 kali min x. 3 kali 2, 6. 3 kali min x, min 3x. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang x dengan x, yang angka dengan angka. 4x tetap di tempat, 3x-nya kan pindah nih. 3x nih, pindah ke sebelah sini. Ingat, kalau berpindah dari tandanya negatif menjadi positif. Jadi 4x tambah 3x, lalu 6. Nah, min satunya kan pindah ke sebelahnya. Min 1 berpindah maka menjadi positif 1. 4x tambah 3x hasilnya 7x. 6 tambah 1 hasilnya 7. Lalu ini masing-masing dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena koefisiennya adalah 7. 7 dibagi 7, X. 7 dibagi 7, 1. Jadi solusinya adalah 1. Bisa dipahami ya? Oke. Seperti ini.
Oke, kita lanjutkan. Aplikasi PLSV, setiap hari Fitri menyisihkan uang jajan untuk ditabung di rumah. Setelah 11 hari, uang Fitri menjadi 154.000. Berapa rupiahkah Fitri menyisihkan uangnya setiap hari? Nah, cara menjawabnya, misalkan uang yang disisihkan Fitri adalah X, ya. Uang yang ditabung oleh Fitri tadi, kita misalkan sebagai X. Ingat ya, variabel itu menggantikan, menyimbolkan dari sebuah cerita. Jadi ini dimisalkan uang yang disisihkan Fitri adalah X. Fitri menabung selama 11 hari. Nah nih, dari kalimat ini setelah 11 hari, berarti jelas Fitri menabung selama 11 hari. Maka 11 kali X ya. 11 kali X uang yang ditabung Fitri dimisalkan X, hari yang jumlah harinya 11 hari, maka 11 X. Berapa jumlah uang Fitri setelah 11 hari? Setelah 11 hari uangnya adalah 154.000. Nah, ini kan bentuk perkalian. Jadi, ini 11X sama dengan 154.000. Nah, ini sama-sama dibagi 11. Nih, di sini ada 11 dibagi 11. 11 dibagi 11 kan habis, tinggal variabel X. 154.000 dibagi 11 hasilnya 14.000. Bisa ya dipahami anak-anak? Ini ada 2 soal latihan. Kalian kerjakan latihannya seperti yang sudah pernah Ibu bilang. Latihan soal ini, cara menjawabnya kalian jawab di buku latihan kalian. Kemudian kalian foto. Kalau seandainya jawabannya lebih dari 1 lembar, ya, maka fotonya dijadikan PDF supaya tetap satu file dalam pengirimannya. Kalau sudah selesai, segera kirimkan tugasnya dengan Ibu. Formatnya jelas ya, nama, kelasnya jangan lupa. Jadi ini dijawab sesuai. Kalau ada yang kurang kalian pahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.